milik orang lain dari hartanya, ya, mengeluarkan hak orang lain dari hartanya. Yang ketiga, orang-orang yang membenarkan, ya, meyakini adanya hari pembalasan. Gitu. Ternyata ini 3 indikator bahwa seseorang itu terbebas dari 3 hal tadi: halu'a, jazu'a, manu'a, ya, keluh kesah dan bersikap pikir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Bro, anu ya kurang bagus video. Sampai lebih parah. Kamera aja deh. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Barangkali kalau kita lihat dari segi kata-katanya, kata yang baru cuma musyfiqun kan? Ya, musyfiqun. Betul? Kita bahas ini dulu deh. Musyfiqun. Kita belum tahu nih artinya apa. Tapi dari segi polanya ini isim kan? Isim apa? Maf'ul. Betul? Ya. Musyfiqun. Musyfiqun itu isim maf'ul atau isim fa'il? Isim fa'il. Isim fa'il. Berarti dari kata apa? Kata dasar apa? Syafaqo. Kalau syafaqo isim fa'ilnya syafiq. Oh iya nih. Gitu. Kan kalau ini syafaqo misalnya. Ya. Berarti isim fa'ilnya syafiq. Kan rumus 3 huruf kan gitu? Ya. Syafiq. Kalau isim maf'ulnya masyfu'. Masyfu'un. Gitu. Berarti ini bukan dari 3 huruf. Ya? Berarti dari 4 huruf. Asfaqo. Ya, Anzala yunzilu. Asfaqo yushfiqu. Nah, isim fa'ilnya musyfiq. Isim maf'ulnya musyfaq. Kalau di sini arsala maka mursil, mursal. Kalau arsala munzil, munzal. Gitu. Berarti musyfiqun ini. Berarti isim ini tanda jamak. Wawu tanda jamak. Ini 4 huruf.
Jamak. Ya. Musfikun. Berarti dari kata asfaqo. Ya. Dan biasanya sahabat Quran itu bingungnya itu di sini. Bisa jawab ini isim fa'il, tapi ketika menyebutkan dari kata apa, selalu menyebutnya 3 huruf. Saya nyari tajid nggak ketemu rupanya. Gitu. Jadi kalau yang 3 huruf itu yang paling gampang kita ingat aja. Syafiq, fa'il, maf'ul. Fa'il, maf'ul. Ini kalau pola seperti ini berarti dari kata 3 huruf. Tapi kalau pola seperti ini pakai mim, yang cirinya pakai mim. Kalau pakai mim itu berarti bukan dari 3 huruf. Karena kalau 3 huruf panjangkan huruf yang pertama ya syaratnya. Paham. Oke. Tinggal butuh kejelian, ketelitian tadi. Ya, antara yang 3 huruf dan yang 4 huruf. Yang paling gampang diingat dari kalau A dipanjangin yang pertama pasti asalnya dari 3 huruf. Kita mulai awal. Walladzina hum, sama dengan sebelumnya. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, min azabi rabbihim, min azabi rabbihim, dari azab Rabbnya, dari azab Rabb mereka, musfiqun, orang-orang yang takut. Musfiqun, orang-orang yang takut. Sehingga diterjemahkan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Tuhan mereka. Itu di belakangnya munfikun, musfikun itu fathah. Berarti semacam objek begitu, Ustaz. Fathahnya datangnya dari mana, Ustaz? Mana fathah? Itu musfikuna. Ini nanya. Ya. Oh, itu memang udah aslinya. Oh. Kali ini nggak bakal bisa berubah. Oh, berarti yang berubah fa-nya. Kofnya. Kalau berubah misalnya. Iya, kalau dia buat jamak nanti kalau ini
musfiqin, gitu. Musfiqina, nggak ada musfiqini, betul? Musyrikuna, nggak ada musyrikuni, nggak ada. Ya tanda jamaknya. Waw nun, waw mati dengan na, atau nun ya mati dengan na, itu tanda jamak laki-laki. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka min adzabi rabbihim, min di sini diartikan dengan bukan dari tapi terhadap. Ini diartikan dengan terhadap. Adzabi rabbihim, azab Tuhan mereka. Adzabi rabbihim ini dua kali idhofahnya itu. Ya. Ini kan azabu asalnya. Azabu rabbi, azabu rabbi. Kemudian rabbihim disambung ke him. Min azabi rabbihim, dari azab Tuhan mereka, musfiqun, orang-orang yang takut. Sampai di sini paling tidak kita menemukan ada 3 kata yang berarti takut dalam Al-Quran. Yang diartikan takut dalam Al-Quran. Pertama khauf, kedua khosyah, ketiga ini musfiq, asfaqo. Ya, asfaqo atau musfiq. Yang ditemukan di sini dalam bentuk isim fa'il, musfiqun, orang-orang yang takut. Ini kalau sedikit hurufnya kita ubah, ini safako, ini safaka. Ini artinya menumpahkan. Menumpahkan. Ini syafaqo, selain diartikan dengan takut, ini juga berarti dengan senja. Wal qamari idza tasak la tarkabunna tabaqan aw tabaqa. Ya, khosyah itu 3 huruf. Taman butuh itu kan kata benda. Khauf, jadi khauf, kemudian khosyah, khosyah ini kan dari kata khosyah. Zalika liman khosya rabbah. Khosyah kata kerjanya, khosyah kata bendanya. Ini khauf kata bendanya, kata kerjanya khofa. Khofa, ya khofu, la takhaf. Khofa kata kerjanya, khauf kata bendanya. Khosyah kata kerjanya, khosyah pakai tamar butoh kata bendanya. Berarti ini urutan yang keberapa? Keempat ya. Orang yang terbebas dari halu'a, jazu'a, manu'a. Orang yang sholat, orang yang memberikan hak orang lain, betul? Orang yang meyakini hari pembalasan. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang takut terhadap azab.
Berarti terapi orang-orang yang halu ajazu amanu'a, terapinya ini sholat, keluarin hartanya, sebagian dari hartanya itu orang lain. Ketiga, yakin bahwa ada hari pembalasan. Ketiga, ingatkan dengan azab. Ingatkan dengan azab. Yang keempat, walladzina hum min adzabi rabbihim, dan orang-orang yang mereka terhadap, nah min di sini diartikan dengan terhadap, min adzabi rabbihim, terhadap azab Tuhan mereka, musyfiqun, takut. Oke, berarti ayat ini yang baru cuma satu, musyfiqun. Kalau isi maf'ulnya jadi apa ini? Musyfiqun isi fa'il, berarti musyfaqun. Ya. Perintahnya apa? Kalau asfaqo, apa huruf? Asko. Perintahnya apa? Yang empat huruf asfaqo. Asfaqo mudhari'nya yusfiqu, berarti masdarnya isfaq. Isfaq. Anzala yunzilu inzal, arsala yursilu irsal. Ya, gitu. Mursilun, mursalun, isim fa'il, isim maf'ul. Perintahnya arsil. Ya. Jadi kalau yang empat huruf itu pasti perintahnya arsil. Anzala anzil, alhama alhim, akroma akrim, asfaqo asfiq. Larangannya La tasfik. La tas. ini 4 huruf. Kalau ta itu 3 huruf. La tusfik. Oke. Lah bukan bongkar nih. Keburu adem lagi. Saya contohkan begini. Saya ambil ijlis. La tajlis. Ta di sini. Ya. Jadi kalau bentuk perintah dari 3 huruf ini selalu seperti ini. If'il, if'al, uf'ul. Masih ingat kemungkinannya? Kemungkinannya if'il, if'al, uf'ul. Itu pola 3 huruf.
Ini kalau diubah menjadi larangan, ditambah la, ditambah dengan ta, tanya baris fathah. Iqra, bacalah. Perintah larangannya la taqra. Idrib, pukullah, jangan pukul. La tadrib, karena dari 3 huruf. Kalau yang dari 4 huruf, nanti tanya ini bukan baris fathah. Contoh tadi misalnya arsala, perintahnya arsil, larangannya la tursil. Jadi kalau nahi, setiap larangan, ini perintah. Setiap larangan, kalau di depannya ta'nya baris fathah, seperti ini, dia 3 huruf. Tapi kalau ta'nya itu dhamma, 4 huruf. Kita contohkan. La tufsidu, la tufsidu, larangan kan? Ini bentuknya jamak kalian. Kalau tadi 1 orang kamu, sekarang jadinya kalian. Jangan kalian titik-titik kan gitu. Nah dari sini saja pertama, sekalipun misalnya kita belum tahu apa-apa tentang ini, kita cuma tahu harus ini. Nah gitu. Ini tanda jamaknya. Sekarang kita keluarin dulu. Kalau tunggalnya berarti la tufsid. Jangan kamu 1 orang. Berarti dari 4 huruf kan? Apa kata dasar? 4 hurufnya. Afsada. 4 huruf. Afsada. Ketemu ini. Kita cari di kamus nggak nemu afsada. Oke? Maka mau nggak mau kita harus kembalikan ke 3 huruf. Apa kata 3 hurufnya? Fasada. Fasada rusak. Berarti afsada merusakkan atau merusak. Merusak. Berarti la tufsidu. Jangan dirusak, jangan merusakkan. Jangan kalian merusak. Apa polanya? Ketemu di sini, kita ambil jalan keluarnya segini, solusinya pertama dulu, supaya kita jangan bingung dengan ini. Ini untuk kalian, ini untuk 1 orang. La tufsid, berarti kalau bentuk perintahnya afsid. Kalau di sini afsada, berarti perintahnya afsid. Buatlah perusakan. Polanya arsil. Sama? Ya. Sama. Kalau ini kita belum bisa menerjemahkan karena tidak ada di kamus. Mau nggak mau alifnya dibuang. Jadi fasada. Ini tambahan awalanmu akhiran. Solo betulnya. Buyem-buyem dah. Buyem-buyem dah. Buyang nikmat. Ini buyem-buyem nikmat ini namanya. BPN. Menarik sih Pak, cuma nyatetnya susah. Catatnya susah. Nggak usah dicatat kalau begitu. Saya juga nggak minta dicatat ya, saya minta ada orang ngerti, paham, ingat saja. Lupa Pak. Ya, saya nggak nyuruh nyatet sih, cuma saya minta ngerti, paham, dan ingat kalau ditanya. Sekarang, Kan gitu? sekarang Gitu. coba Pak, coba lagi Pak. Gitu. Kan sarana untuk bisa mengingat lama tadi, berarti ditulis. Itu jadi menulis bukan tujuan. Tujuannya Pak. Supaya kita dudukkan dulu.
Ada yang narik nafas dalam. Ini kan kalau dalam bahasa ini manajemen kan mengurai ya. Ya. Ya, ketemunya begini kan pengen tahu nih. Sampai dari segini kita bisa nanti menerjemahkan ini. Ya. Gitu. Itu jamaah. Bongkar dari sini, ini balikin ke sini. Fasada rusak, berarti ini merusak. Kalau larangan berarti jangan jangan merusak. Ustaz, tanya Ustaz. Afsada itu termasuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek berarti? Ya mana? Afsada itu? Atau membutuhkan Butuh objek. Oh, berarti harus ada objek setelah itu? Harus ada objek. Yang 4 huruf pasti harus ada objek. Kalau 3 huruf bisa 2 kemungkinan. Bisa ada objek, bisa tidak ada objek. Kalau misalnya doroba 3 huruf juga kan, memukul berarti ada objek kan? Betul? Masuk ada objek kan? Enggak. Enggak ada. Kalau diubah jadi memasukkan baru ada objek. Kharaja keluar ada objek enggak? Enggak ada. Ya, ketika kita mau membuat dia pakai objek berarti ubah menjadi akhraja, mengeluarkan. Faham? Jadi 3 huruf bisa ada objek, bisa tidak ada objek. Sementara kalau sudah diubah jadi 4 huruf, ya itu sudah pasti ada objek. Jadi jawabannya, mengapa sih Pak Ustaz ada perubahan dari 3 huruf ke 4 huruf? Sama dengan bahasa kita. Ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Betul? Kalau bahasa Indonesia? Ada kata baku. Ada kata baku, kata kerjanya adalah duduk. Saya duduk. Duduk ada objek nggak? Nggak ada. Tapi kalau saya mendudukkan, Ada objek. berarti harus tambah awalan, akhiran, ad. Ijelis. Nah, gitu ya. Ijelis. Jadi sama, semua bahasa sama. Berarti kalau kembali ke tadi musfikun itu kan asalnya 4 huruf. Iya. Berarti bukan orang yang takut, tapi orang yang membuat takut. Menimbulkan diartikan ketakutan, secara- menimbulkan rasa takut. Ya, kalau diartikan seharusnya iya. Maka kalau tadi diartikan orang yang takut itu lebih kepada arti maksud. Ya, lebih kepada arti maksud. Orang yang melahirkan rasa takut itu barangkali. Ya, bukan yang menakutkan, itu dijawab lagi. Menakuti. Boleh, bisa menakuti, boleh. Masih masuk. Menakuti apa? Azab kan? Membuat takut ya. Lagi. Terhadap Ya, jangan atau tidak. Oke. Adalah satu indikasinya. Ya. 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 Nah, ini nanti kalau kita bandingkan begini. Lah. Beda nggak lah ini sama lah ini? Beda. Beda. Oke. Di mana bedanya? Jangan. Ini lam ini. Lam apa? Jangan atau tidak? Tidak. Yang ini ke atas. Jangan. Jangan. Berarti jangan la nahi. Nahi. Ya. Nahi. Nah. Ini berarti apa? Lah, jangan. tidak. Tidak. Saya juga bingung ini jawabannya benar apa kebenaran. Oke, tapi oke lah, saya baik orangnya. Tidak. Berarti nafi. Nafi.
Saya teruskan pertanyaan selanjutnya. Ini kalau jadi tim penguji itu kan di situ. Putar. Kalau saya tanya sama Pak Marman. Pertanyaan pertama udah dijawab. Oke lah, cuman saya masih bingung ini. Ini betul apa kebetulan? Masya Allah. Dari mana tahu itu artinya tidak? Dan mana tahu itu artinya jangan? Ada Kalau nanya jangan di ada belakang. amr. Kalau setelahnya itu fiil biasanya jangan. Kalau Setelahnya fiil, jangan. Ini kan fiil kedua-duanya. Amr Pak, kalau jangan amr. Jauh, kejauhan. Jauh. Oh, jangan jauh-jauh di sisi sini ya. Nanti tambah pusing kalau jauh-jauh. Kalau fiilnya tidak berubah dimasukin la, maka la-nya berarti tidak. Saya ulang. Kalau fiilnya tidak berubah dengan dimasukin la, maka la-nya berarti tidak. Tidak berubah berarti kita harus tahu aslinya. Ini ta, waw, nun, ini asli. Ini asli. Kalian. Jawaban pertama. Ya. Ini tidak berubah. Ini berubah. Berarti dia bukan tidak. Jangan. Satu. Kalau ditanya dari mana tahu ini jangan? Fiilnya Ada berubah. Fiilnya Fiilnya berubah. Satu. Kedua ini ada ta. Ta ini orang kedua. Orang kedua. Karena kan yang dikenai larangan orang kedua. Kalau seandainya di sini ya, nggak bisa. Mereka dan otomatis nggak bisa ini diterjemahkan. Kan nggak bisa memerintahkan mereka. orang ketiga. Iya, orang kedua mereka kan. Dia harus orang ketiga. Kalau tuh tadi gimana Pak penjelasannya? Kita balik ke sini. Ini dah udah ya. Tuh berarti 40. Tempat dulu. Lah. Tuh, ini ya. Ini sama dengan ini tadi. Inilah berarti tidak karena fiilnya tidak berubah. Inilah berarti jangan karena berubah. Kedua karena di sini tak. Nah di sini baris taknya doma kan? Ya. Baris taknya doma. Oh berarti dari 4 huruf. Ini tanda jamak. Ya. Ini tanda jamak. Berarti kalau tunggalnya apa ini? Kamu. Ini kan kalian. La Tukrim. tu Tukrim. la Tukrim. tukrim. Kalau larangannya la tukrim, maka berarti perintahnya Akrim. 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 Ya. Akrim. Akrim perintah dari akroma. Akroma. Akroma kata dasarnya karoma. Turunan 4. Nah, gitu. Karoma artinya mulia. Mulia ada objek nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau memuliakan, ini dia. Akroma. Ada objek. Kalau akroma berarti perintahnya akrim. Larangannya ditambah la, tanya ditambah ta dan barisnya dom. Doma. La tukrim, jangan kamu muliakan. Di sini. Kalau di sini la tukrimu, jangan kalian muliakan. Oke, coba dirasa-rasain dulu.
Ini kan BPN, pusing-pusing nikmat. Masya Allah. Dan tidak banyak loh orang yang mau berpusing-pusing. Bedanya tak sama yang apa bos? Ya Pak? Oh itu talbisu, talbisu itu apa? Talbisu jadi Tukrimu. tukrimu. Bedanya. Kalau talbisu berarti dari kata 3 huruf. Ya, dari kata 3 huruf. Oh domang. Ini berarti la talbisu, ini tadi la talbisun, kalian tidak titik-titik. Kalian tidak mencampur adukan. La talbisun, kalian tidak mencampur adukan. Kalau larangannya la talbisu, jangan kalian campur. La talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Masih kuat kasih muatan? Saya tambah lagi, mumpung kita lewat. Ini dari kata yang sama, bedanya cuma di mudhari. Ya. Itulah keren bahasa Arab. Contoh begini. Ini mau dia la bisa atau la basa. La bisa atau la basa. Ini nanti mudhari'nya ada 2, bisa yal bisu, bisa yal basu. Jadi bedanya di mudhari', baru kelihatan beda. Kalau yal bisu ini mencampur adukan, mencampur aduk. Ini artinya memakai. Yalbasuna siyaban, mereka memakai pakaian. Beda. Bedanya di mana? Bi dan ba. Kata huruf dasarnya 3 huruf sama, lam, ba, sin. Bedanya cuma di mudhari'. Kalau yalbisu itu artinya mencampur adukan, tapi kalau yalbasu memakai. Saya memakai baju. Jauh. Jauh. Ya, sama-sama. Sehingga dari sini nanti muncul kata libasun. Ini libasun. Bukan bahasa Medan, libasun. Libas itu artinya pakaian. Kalau orang Medan bilang libas, hati-hati, habisin. Ya, habisin. Libas aja, habisin itu berarti. Kalau nyari di terjemahan, nyarinya di mana, Pak? Bahasa ada. Yang mana? Kalau nyari di terjemahan, kamus. Ini. Di kamus, ya. Ini yang jadi kamus, di kamus ada mati, ada mudhari'. Oh, ada. Nah kita baru bisa bedakan di mudhari'nya. Kalau yalbi berarti mencampur adukan. Kalau yalba berarti memakai. Ini kedua-duanya kita temukan berulang kali dalam Al-Quran. Oke, supaya nanti kita kalau ketemu kita ngeh. Ya, kasih, Pak, memang. Ah gitu. Ini kata ini kita temukan semua dalam Al-Quran. Contoh la talbisu, Ya. ya. Tapi kalau la talbasu, jangan kalian memakai.
Ya ini kan karena besok kan Senin, Selasa, Rabu kan libur ya. Saya kasih ini dikit lah, agak berat dikit hari ini. Kan tanggal merah Senin sama Rabu. Selasanya libur juga kan? Iya. Cepet. Oh, Harfitnas. Yalbasu memakai, yalbisu mencampur adukan, Nggak bisu, yalbisu jangan kata. Ya Pak. Oh, yang atas mencampur adukan, yang memakai kan? memakai kata dasar fiil Tinggal sama diubah saja. Albasa. Kalau sudah 4 huruf pasti satu pola. Latul bis jadinya, tanya jadi doma. Itu diartikan bukan nanti latul basu, ya. Itu jangan kalian memakaikan. Kalau tadi memakai, kalau ditambah alif jadi memakaikan. Baik. Kayaknya lumayan pusing atau gimana? Iya, Pak. Ini mau nyatet aja juga susah, Pak. Gak ketututan. Iya. Masa seperti kan gini ke sini. Oh gitu. Nyepi. Iya. Oh jadi bingung. Yang ketangkep aja. Salah satu aja supaya yang bingung ya. Iya. Nah contoh ini yang masih ada utuh. Iya. Tadi membedakan la berarti tidak dengan berarti jangan. Jadi memang banyak. Saya nggak memahami ini banyak. Materi pelajarannya dalam satu ini banyak gitu. Membedakan la nafi dengan la nahi. Kan biasanya dalam pelajarannya itu dibedain gitu loh. Iya. Sekarang kita bisa ketemunya seperti ini. Tuntutannya kita untuk membedakan. Ini la-nya berarti tidak atau jangan gitu. Oh ini tidak, kenapa? Karena tidak berubah. Berarti ta'wamun di sini memang aslinya kalian. Kalau di sini, oh jangan, karena di sini berubah. Satu, Ada tak. ya. Kalau ini berubah, maka ini berarti apa? Jangan. Nahi ya. Nahi. Iya. Nah ini yang kadang membuat kita bingung nih, tanda jamak ini. Karena kita belajarnya begini. Iya. Paham nggak maksud saya? Kalau nggak ada jamaknya. Iya kan? Kan kita tadi anzala anzil, arsala arsil, akroma akrim. Kan gitu? Iya. Kita belajarnya kan begitu. Iya. Nah sekarang sudah ketemu ini akrimu. Ini sedikit ini bisa membuat kita jadi bingung. Nah buang dulu yang membingungkan itu, balikin ke sini aslinya. Dalam Quran tidak banyak yang kita temukan begini, kebanyakannya begini. Karena yang dilarang itu orang banyak, bukan satu orang. Paham nggak maksudnya? Jadi ketemu. ini antara yang kita pelajari, pola yang kita pelajari itu dengan yang ketemu di Quran. Kebanyakan kita kan ini cuman begini nih. La taqra, jangan kamu baca. Kamu kan satu orang. Ya. Kalau jangan kalian baca, karena Quran tidak pernah melarang satu orang, kebanyakan melarang banyak. Jangan kalian baca. La taqra'u. Ya. Paham? La tajlis. Jangan. Jelisu. La tajlis apa artinya? Jangan kamu duduk. Jangan kalian duduk. La tajlisu. Setelah ketemu begini, la tukrim. Tadi yang paling dominan untuk bisa kita tahu dari sini, tanya doma.
Berarti dari 4 huruf, kan gitu tadi? Ya. Dari 4 huruf. Nah, 4 hurufnya apa? Akroma. Sudah sedikit apa gambaran? Ya. Saya kasih contoh lagi, ada satu ayat begini. Untung ini ada rekaman, nanti bisa diulang-ulang lagi. Ya. Contoh, la tub, Lantum. la tub tilu sodakotikum bil manni wal adha. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sodakoh kalian dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Al-Baqarah ya, saya lupa ayat berapa? Apa? 264. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Nah sekarang kita bahas la tubtilunya. Ya. Dari sini tadi kita sudah dapat simpulkan, oh berarti la di sini jangan. Nah, iya. Tahunnya di sini tidak ada nun. Kan gitu? Oh iya. Gitu. Tubtilu. Ya. Ini berarti yang dilarang itu banyak. Ini tanda banyaknya. Jamak ya. Sekarang ubah dulu yang banyak ke tunggal. Jangan kamu batalkan jadinya. Tubtil. La tubtil. Nah, ubah dari jamak ke tunggal dulu. Kalau ini kalian, ini kamu. La tubtil. Ini yang dominan itu tadi tak, domanya. Ya. Berarti dari kata 4 huruf. Apa dasar 4 hurufnya? Oh, dasar. Atola. Ab, Abtola. abtola. Sampai keselio-selio waktu kita. Betul. Oh iya betul. Abtola. Ini nggak ketemu di kamus kalau begini. Kalau yang nyari arti gimana caranya? Jadi 3 huruf dulu. 3 huruf berarti apa? hanya dilarang. Batola. Oh, salah lagi. Batola. Batola ini bahasa kitanya batal. Oh, Sebenarnya bukan batal, Pak, batol. Orang kita kan diubah-ubah. batal. Batol jadi batal. Kan batol alasannya. Aslinya ini. Ya, tok. Batal kan? Ya. Oh, saya batol di wudhu saya. Bukan pakai tak ya. Nah, Oh, kalau kemudian di sini jadi membatalkan. Kayak gitu? ya. Abtola berarti Batal. membatalkan. Larangannya la tubtil. Jangan kalian Batal. batalkan. Ah, di mana? Nyangkut di mana lagi? Ini lebih jelas ya. Oke, pahami dulu. Sambil saya mikir, apa lagi nih contohnya? Kalau yang tadi banyak tuh, la tufsidu fil ardi ba'da islamiha. La tufsidu, satu contoh. Kedua, la tubtil. Cara mengembalikan ke dasar dan mencari tahu artinya. Batala dalam doa itu, batila itu juga dari sini ya Pak? Batil. Batil ya, bahasa kita batil. Ya, benar. Jadi batil itu bisa artinya nanti tidak sah. Bisa artinya batil itu lawannya hak. Batal. Kan itu? Ya. La talbisul haqqa bil batil. Dia asal kata yang sama.
Ini yang serem tatapan Pak Hartono. Saya nggak ngerti. Natapnya natap bingung atau natap ngerti saya juga belum tahu nih. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Ya, Pak, pokoknya nyangkut 50%. Apa itu luar biasa. Ya, ya. Ya. Kalau sudah begitu pasti sudah ada di tengah. Mungkin Ada ada di dapat. tengah. Dari tidak tahu ke tahu ada di tengah. Sedikit sudah penggambaran belum? Ya. Kalau sudah paham, satu saya kasih contoh untuk membedakan. Kalau tadi membedakan nafi dan nahi, Ya. sekarang sama-sama nahi dari kata yang sama. Ini sudah. Ya. Jadi dengan begini juga saya terbongkar semuanya. Begini. La tazlim la tuzlim. Ini sama-sama tunggal nih supaya mudah kerjaannya dikit. Sekarang yang saya minta cuma satu, terjemahkan. La-nya sudah pasti lajangan kan? Ya. Oke, sudah pasti lajangan karena huruf sudahnya mati. Jangan zolim. Pertama, jangan zolim. Kalau yang kedua, Menzolimi. jangan menzolimi. Keren. Wah, hebat ya itu. Keren. Saya nggak bisa. Padahal Tapi saya tidak puas di situ. padahal nggak ada A-nya ya, Pak. Saya nggak puas di situ, gitu. Berarti ini dari kata apa nih? Zolama. Zolam. Nah itu dia. Zolam. Kalau ini zolam, berarti ini Adroma. Al-Zulam. Oke. Saya nyari Ini A-nya. zolim, ini menzolim. Menzolimi. Beda kan jangan zolim dan jangan menzolimi? Iya. Jangan zolim untuk diri sendiri. Ya. Menzolimi ke orang lah, orang lain. Fahim? Insya Allah. Akhirnya. Sama kan kalau ada benang kusut itu nyari ujungnya mana gitu. Iya. Karena kalau salah tarik tambah kusut. La taslim, jangan kamu zolim. Kamu jangan zolim. La taslim. La tuslim, kamu jangan menzolim. Kalau ini sudah dapat, kita kasih contoh sebanyak-banyaknya pun sudah otomatis akan bisa jawab. Persoalannya tadi berawal dari yang ada objek dan yang tidak ada objek. Contoh, la tuhrim, la tahrim. La tukhri, la takhruj, la takhruj. Apa artinya? La takhruj, kamu jangan, Khoroja. kamu jangan keluar. Berarti dari kata khoroja. Khoroja. Khoroja.
Kalau la tukhrij, Akroja. akhraja. Ini sudah belum saya nanya arti, sudah jam ke sini dulu. Jangan Ya. Akhraja mengeluarkan, berarti la tukhrij, Jangan mengeluarkan. jangan kau keluarkan. Jangan kamu mengeluarkan. Jangan kamu keluarkan. Kalau ini jangan keluar, ojo betul. Nah ini. Fahim? Dikit. Udah lumayan. Nah ini kan banyak contoh dalam Quran kan? Kan 3 huruf itu kan bentuk mudhari'nya ada 3. Ya. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu kan itu. Nah gitu. Kan ini kan kharaja kan yakhruju mudhari'. La takhruj. La takhruj, jangan kau keluar. Kalau la tukhrij, jangan kau keluarkan. Oke, sekarang kalau tadi saya sudah tulis suruh cari perbedaan. Sekarang coba ubah. Ini level ujiannya berbeda-beda dong. Kalau tadi kan pasif nih, tinggal kasih cari tahu. Sekarang membuat. Oke, di atas apa deh? Itu di Masjid Al-Kausar Villa Kelapa 2. Itu sampai akhirnya saya dibikinin 2 whiteboard segede-gede gini. Jadi kalau udah penuh di sini dorong 1 lagi. 2, jadi dijejer 2 whiteboard gitu. biar nggak dihapus. Karena ciri khasnya itu tidak bisa dari whiteboard, lepas dari whiteboard. Gini, nazala, nazala, turun kan? Ya. Ada objek? Nggak ada. Enggak ada. Telah turun. Telah turun. Kalau anzala, Dia telah menurunkan. dia telah menurunkan. Coba buat bentuk larangannya. Ojo medun, jangan turunkan. Lanat lu. Lanat lu. Latat. Kalau membuat larangan dalam dari yang 3 huruf, apa panduannya? Perintah. Perintah. Perintahnya tergantung ke fi'il mudhari. Gitu. Kalau yang 3 huruf itu jauh lebih ribet sebenarnya. Perintah tergantung larangan, larangan tergantung larangan tergantung perintah, perintah tergantung fi'il mudhari. Ini berarti nazala zilu, zilu. Dia turun. Perintahnya berarti apa? Kalau anzil ke sini. Tansil. Perintah. Oh, perintah. Jangan larangan dulu, jangan larangan dulu. Anjil. Ansil. Kalau anzil ke sini.
Oh, anjir belum. 3 huruf. 3 huruf perintahnya hanya ada 2 pola. I dan U. Ujil. Unsil. Hah? Inzil. Inzil. Af'ala, fa'al, yaf'ilu, if'il, yaf'alu, if'al, yaf'ulu, uf'ul. Masih ingat? Saya ulang, boleh harus ulang lagi. 3 huruf itu mudhari'nya Ulu, ya, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. ya. Berarti kan bedanya di ain nih. Bedanya cuma di ain. Kalau yaf'ilu perintahnya if'il. If'il. Ini if'al. If'al. Nah, ini yang bedanya cuma sini. Uf'ul. Ini paduan ini. Sekarang kita ketemu yanzilu. Padanannya mana di sini? Ini kan? Yanzilu yaf'ilu. Berarti perintahnya if'il. Berarti sini inzil. Inzil. Apa arti inzil? Turunlah. Kan mirror turun? Turunlah. Nah, setelah ketemu perintah baru bikin larangannya. La tanzil. Nah, kalau ini tidak tergantung kepada mudhari yang 4 huruf. Ya, tidak tergantung kepada mudhari membuat perintahnya. Anzala langsung saja anzil. Turunkanlah. La tunzil. La tunzil. Kalau di sini la tanzil. Jangan turun. Jangan turunkan. Oke, Sabtu depan kita tidak usah tambah dulu surah Al-Alif ini. Sabtu depan kita balik ke laptop lagi nih. Iya, Pak. Oke? Begini, selama ini kan kita sudah diacak-acak nih. Kita belajar ini, belajar ini. Berarti sekarang kita fokusin ke sini. Ya? Untuk bisa menerjemahkan ketika ketemu gitu loh. Kan itu tadi sebenarnya kuncinya tuh. Supaya bisa menerjemahkan dengan benar ketika ketemu dalam Quran. Contohnya tadi yang la, ya, la yang nafi dan la yang nahi. Sambil kita mencari asal-asalnya. Ya, 4 huruf, 3 huruf. ya. Kan yang paling banyak sahabat Quran bingung itu di situ, cuma di situ aja. 4 huruf, 3 huruf. Karena kebalik-balik disebutnya 3 itu bentuknya bentuk dari musyfiqun. Jelas itu dari 4 huruf kan? Begitu saya tanya dari kata dasar apa? Syafaqah. Kan 3 huruf jadinya? Iya. Nah, gitu. Asal. Contoh-contoh ini Pak, saran nih. Ya. Diambil fiil-fiil yang paling sering ketemu gitu loh, Pak. Iya. Contohnya misalnya munfiqun. Nah, kita mengambil dari kata isim dulu nih. Ya. Munfiqun. Ingat tadi musfiqun? Ya, takut. Munfiqun. Oh, tapi muslim tadi. Kenapa, Boy? Ini isim fa'il atau isim maf'ul? Fa'il. Udah kejawab isim fa'il dari fi. Berarti kata dasarnya apa? Anfaqo. Itu udah lancar. Hanya itu aja, Pak. Anfaqo. Lulus. Ya. Kalau sudah ketemu anfaqo tadi di sini, berarti di sini. Anjala. Nah, cara cepat untuk mencari perintahnya ini. Berarti anfaqo perintahnya Anfik. Anfik. Larangannya La la tunfik.
Fik. La tun Fik. Dari sini sampai sini. Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu ada jamak. Infakkanlah oleh kalian. Oke? Lumayan. Ya. Lumayan pusingnya. Insyaallah ingatkan saya. Jadi Sabtu depan insyaallah kita akan lebih mengulang ini, murojaah ini. Ya, sehingga saya akan kasih contoh dan kita bisa menyelesaikan. Menyelesaikan muter-muternya segitu tadi aja. Nanti dari dasarnya 3 huruf, 4 huruf, 3 huruf mudhari'nya gimana, 4 huruf mudhari'nya gimana. Maka saya akan belum berani nambah materi yang lain. Karena yang basic sebenarnya dalam menerjemahkan Quran atau dalam bahasa Arab itu ini. Kalau soal dia harus baris fathah, dia harus kasroh karena begini-begini, ya udah itu bukan bahasan kita. Kita tinggal terima dari Quran kok. Oke? Gitu. Mengapa dia baris ini? Mengapa dia baris ini Pak Ustaz? Itu terlalu kejauhan. Karena pada dasarnya awal kita belajar bahasa Arab ingin bisa sedikit mengerti bahasa Quran. Gitu. Kita baca yang begini tapi kita bisa menerjemahkan, kan enak banget tuh. Iya. Gitu. Gitu. Jadi sementara kadang-kadang materi pelajaran yang saya berikan itu agak kejauhan karena kita lebih aktif membuat. Sementara di sini kan bukan membuat, ini hanya menerjemah. Asumsinya kalau membuat saja sudah lancar, apalagi sekedar itu asumsinya, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.